luar biasa. Kita sehat semua hilang. Semua yang Anda lihat. Ya, tongsis. It's caught in the crossfire. Ya Nabi salam alaik. Luar biasa. Kita sehat semua hilang. Semua yang Anda lihat karena antum. Apa nama kampung Kulim? Simpang Kulim. Berapa jam kan? 8 jam. Pokoknya lu Malaysia anak sekolah kedua orang Malaysia. Tipun aja boleh. Allah ini. Habib mau mencoba mengenai masalah Pak Ali ini, memang kita termasuk maaf kalau ada kesalahan bicara dorongan Habib, saya mau bicara. Jadi Habib ini bangun masjid Pak Ali ini biasa. Habib kalau ke Aceh hanya 4 hari. Jadi hari Minggu tempat saya Maulid di Medan. Setelah itu hari Senin kita berangkat ke Simpang Ulin. Di Simpang Ulin biasa bikin acara Maulid hari Selasa. Selesai Selasa biasanya kita Kamis pulang ke Jakarta. Tapi begitu hari Rabu, Habib kumpulkan kita di lapangan. Kita madrasah yang lebih dulu Habib sudah dibangun sama Habib. Itu madrasah ini dikasih gratis sama Habib. Tingkatan sanawiyah. Jadi bagian pakaian, seragam, semua digratisin sama Habib. Semua untuk dengan Islam Simpang Ulin. Lalu Habib di lapangan Habib bilang, Habib cita-cita bangun Masjid Bali ini sudah lama. Namun baru sekarang Habib ingin dikeraskan. Kita akan mengadakan peletakan batu pembangunan Masjid Bali. Sedangkan dari Jakarta Habib tidak ada rencana mau bikin peletakan batu. Lalu kita kumpulkan beberapa orang yang menyaksikan di lapangan dan kumpul 2.250.000. Lalu kita gali, kita beli pacul, kita beli semen, lalu bikin peletakan. Selesai peletakan, besoknya kita pulang ke Jakarta. Sampai di Jakarta, kita ketemu salah satu yang biasa hadir di majelisnya Habib. Habib ada majelis di Condet, yaitu majelis Datuk Mustafa. Salah satu anggota majelis kita yang pergi ke Singapura, ikut menghadiri hall, pulang, lalu bicara bahwa ada orang Singapura ingin membangun masjid, tapi belum dapat lahan. Lalu orang ini cerita menyebut nama orang Singapura itu. Kebetulan orang Singapura itu kenal sama Habib. Habib telepon ke Singapura, memberitahukan bahwa Habib sudah punya lahan di Aceh, tapi belum ada keuangan. Lalu orang Singapura ini sangat senang sekali mendengar bahwa yang punya lahan itu Habib. Beberapa hari kemudian datang ke Jakarta, lalu menyerahkan uang untuk pembangunan Masjid Ali itu sebesar 50.000 Singapura dolar, sekitar 500 juta rupiah. Habib terima dan serahkan kepada saya sebagai keuangan.
Lalu Habib menghubungi Muhammad bin Abdul Qadir Al-Atas yang biasa donatur di Jakarta dan beberapa tempat sering dapat bantuan dari Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Atas ini. Lalu cerita hasrat Habib ingin membangun masjid, dan Habib juga cerita bahwa orang Singapura ini menyumbang 50.000 Singapura dolar. Lalu donatur Jakarta mengatakan, si Muhammad bin Abdul Qadir Al-Atas ini mengatakan, kalau kita belum cukup 2 miliar, jangan kita mulai membangun masjid. Dikhawatirkan nanti di pertengahan jalan masjid terlantar. Akhirnya Habib menerima usulan itu. Habib tunggu beberapa saat dengan harapan bahwa ada donatur lain sehingga bisa terkumpul 2 miliar. Setelah beberapa saat tidak ada tambahan, akhirnya Habib menghubungi lagi si donatur ini. Habib cerita, kalau ini kita nunggu 2 miliar, kapan waktunya kita bisa memulai membangun masjid? Lalu rupanya si donatur Jakarta ini, Muhammad bin Abdul Qadir Al-Atas ini, menerima pembicaraan Habib ini, lalu berjanji akan pergi ke Aceh untuk tujuan akan dimulai pembangunan. Sampai di Medan, biasa kita maulid dulu di Medan, ketemu sama Said Nur Al-Mahdali, lalu menceritakan mengenai hasrat Habib ini. Lalu Said Nur mempersiapkan arsitek dan kontraktor yang akan memegang masjid tersebut. Akhirnya dari Medan berangkat ke Simpang Ulin. Dari Simpang Ulin biasa kita bikin acara maulid, lalu kita ke lapangan lagi. Lalu kebetulan Muhammad bin Abdul Qadir Al-Atas ini mengerti mengenai letak masjid yang baik. Lalu peletakan batu dirubah tujuan supaya peletakan masjid lebih bagus. Lalu ikrar lagi kembali peletakan batu kedua ini. Lalu kita kumpul lagi beberapa orang, kumpul lagi sebesar dapat uang 2.150.000. Lalu donatur Jakarta ini berikrar bahwa dia akan menyumbang 1 miliar. Habib tambah yakin bahwa insya Allah pembangunan masjid baru ini akan terlaksana. Lalu pulang dari Simpang Ulin ke Jakarta, mulailah kita mengirimkan uang yang di tangan saya itu lebih kurang 1,5 miliar. Kita kirimkan uang, mulai fondasi, akhirnya selesai, uang hampir selesai, habis. Lalu donatur Jakarta ini, Muhammad bin Abdul Qadir Al-Atas ini masuk rumah sakit. Yang bagaimana sebetulnya mendekati waktu yang biasanya acara maulid di Simpang Ulin. Tapi rupanya Habib tidak ingin berangkat sebelum Muhammad bin Abdul Qadir Al-Atas ini sehat. Tapi rupanya Allah berkeinginan lain, Muhammad bin Abdul Qadir Al-Atas meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosanya, terima amal ibadat yang baik. Selesai, akhirnya Habib tidak berangkat pergi ke Aceh. Kita rombongan berangkat ke Aceh. Selesai di Aceh, pulang, Habib tanya, gimana perkembangan pembangunan masjid? Kita bilang baru 50% dari pembangunan. Lalu Habib katakan, berikutnya bagaimana kelanjutannya? Rupanya ini dengan meninggalnya donatur Jakarta ini, kontraktor di Simpang Ulin ini agak sedikit pesimis, gak yakin. Apalagi mendengar bahwa Habib sakit-sakitan gak bisa hadir ke Aceh. Akhirnya pembangunan agak sedikit lambat. Berita-berita masuk ke Habib ke Jakarta bahwa pembangunan masjid Bali agak terlambat. Akhirnya Habib dengan ikhtiar Habib sendiri, alhamdulillah ada donatur lain dari Singapura, tambahan-tambahan yang bisa dikirimkan uang itu untuk pembangunan masjid. Selesai, kita berangkat. Habib pada waktu itu, saat itu dalam keadaan di Jakarta COVID lagi sedang banyak pembatasan di Jakarta. Tapi karena Habib ada keinginan untuk berangkat ke Aceh dengan harapan keberadaan Habib di Aceh ini akan lebih mempercepat pembangunan Masjid Al-Alwi. Alhamdulillah, begitu pembatasan itu agak sedikit.